Waduh, kayaknya Pak Prabowo memang benar-benar ya ingin memberantas korupsi di Indonesia ya. Dan bahkan pada saat lalu juga mengatakan Pak Prabowo tidak akan segan-segan untuk memberantas korupsi di usianya yang semakin senja dan ingin meninggalkan nama baik untuk masyarakat Indonesia. Nah, untuk penanggulangan korupsi ini, siapa sih yang tidak setuju? Pastinya seluruh masyarakat Indonesia setuju lah, sangat setuju apa yang diungkapkan oleh Pak Prabowo Subianto. Dan bahkan kalau kita lihat pada saat lalu itu ada penjagaan oleh TNI di Kejari, Kejati, bahkan Pak Prabowo pun juga meneken setidaknya jaksa kini dapat perlindungan dari TNI Polri. Nah, menurut saya ini adalah langkah terhadap Pak Prabowo Subianto lah untuk menanggulangi kasus korupsi yang sangat besar sekali. Bayangkan loh, kasus-kasus korupsi bukannya semakin mereda, tetapi malah semakin besar. Bahkan itu bukan hitungan miliar lagi, melainkan triliun. Bayangkan 1 triliun, ratusan triliun, dan lain sebagainya. Padahal uang triliunan tersebut bisa untuk menanggulangi kemiskinan, program-program yang berpihak kepada masyarakat. Tetapi gara-gara ada korupsi ini, program-program juga terlantar, pembangunan-pembangunan juga terlantar. Nah, menurut saya juga apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto itu sangat keren sekali. Supaya apa ya? Supaya Kejagung ini bisa mendapatkan perlindungan dan bisa menuntaskan korupsi di negeri ini. Nah, ini juga sangat keren sekali. Nah, pada saat lalu Budi Ari juga disebut-sebut loh di persidangan, dan bahkan Kejagung menyebut nama Budi Ari dalam dakwaan berdasarkan fakta. Nah, kira-kira seperti apa ya kalau Kejagung sudah mengatakan seperti ini? Yaitu penyebutan nama Budi Ari itu bukan kaleng-kaleng, melainkan berdasarkan fakta. Nah, kira-kira gimana bantahan dari Budi Ari ya? Pada saat lalu bahkan juga membantah terlibat atau bahkan mendapatkan aliran 50% itu dibantah oleh Budi Ari. Dan kenyataannya Kejagung penyebutan nama Budi Ari itu dalam dakwaan berdasarkan fakta. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira beritanya seperti apa? Kejagung penyebutan Budi Ari dalam dakwaan berdasarkan fakta. Kejaksaan Agung menegaskan bahwa pencantuman nama Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari dalam surat dakwaan perkara judi online tak bisa dilepaskan dari fakta hukum yang bersumber dari berkas penyidikan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Herli Siregar mengatakan jaksa penuntut umum JPU hanya bisa menyusun dakwaan berdasarkan hasil kerja penyidik, bukan asumsi atau spekulasi. Nah, ya memang sangat berbeda sekali dengan Hasto Kristanto ya. Kalau Hasto Kristanto itu asumsi, spekulasi, tetapi sudah menjadi tersangka ya. Sangat berbeda sekali dengan Budi Ari misalkan, bahkan juga sudah disebut-sebut, konon katanya diduga 50% aliran dana judul dan lain sebagainya. Penuntut umum tidak boleh lari dari fakta-fakta yang ada di dalam berkas perkara, kata Herli kepada Tempo saat ditemui di kantornya pada 22 Mei. Pernyataan ini menjawab sorotan publik atas munculnya nama Budi Ari dalam dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 14 Mei lalu. Dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Zulkarnain, Adi Kismanto, Alwin Jabarti, dan Muhrizan alias Agus. JPU menyebut alokasi pembagian dana suap dari pengelola situs judi online 50% disebut untuk Budi Ari, 30% untuk Zulkarnain, dan 20% untuk Adi Kismanto. Namun hingga kini Budi Ari belum ditetapkan sebagai tersangka. Herli menegaskan penyebutan nama dalam dakwaan tidak bisa berdiri sendiri tanpa didukung fakta yang sah dalam berkas penyidikan. Kalau tidak ada faktanya di berkas, tidak mungkin jaksa mencantumkan itu. Nah, jadi logikanya seperti ini ya. Jadi itu berdasarkan fakta dari hasil penyidikan. Nah, apakah Budi Ari akan membantah yaitu Kejaksaan Agung ini ya, penyebutan Budi Ari dalam dakwaan berdasarkan fakta. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Dari Doso, tolong beri saran Kejagung agar masalah jutol ini cepat tuntas dan bisa memuaskan publik. Ya, semoga saja. Banyakan omong inilah, itulah, eksekusi kagak, giliran kasus pesanan ke Pak Tom Lembong langsung tangkap. Wah, Termul makin gila. Ada nih, bila BA terbukti dan bernyanyi aliran dana ke Mulyono, ya percuma ngomong fakta disebutkannya. Tapi sampai hari ini juga si Budi Ari masih kembangkan sayap-sayapnya dan terima setoran judol. Puas kalian hina Budi Ari kami, puas lihat kami begini, belum puas hina kami sepuasmu. Tapi maaf, jangan Budi Ari kami. Satu hal yang perlu kalian ingat, jika kalian membenci Pak Budi Ari, kami juga bisa lebih benci kepada kalian. Camkan, ini apaan sih? Berani nangkep cuma omon-omon ya, seperti itulah. Nah, memang sangat
Wow sekali. Seharusnya Budi Ari memang harus bertanggung jawab lah, apalagi juga anak buahnya yang seharusnya memblokir situs-situs judi online malah melindungi. Seharusnya bertanggung jawab dan mundur lah, karena Budi Ari tidak bisa setidaknya menjalankan bagaimana fungsinya di Kementerian Kemenkominfo untuk memblokir situs judi online, untuk mengamankan data-data, tetapi malah bocor. Nah, tidak hanya itu saja. Kalau kita lihat dari sini, mantan Dirjen Aptika Kominfo era Budi Ari jadi tersangka korupsi proyek 959 miliar. Wow, hampir 1 triliun, men. Proyek Pusat Data Nasional sementara berubah jadi bancaan. Tender dikondisikan, barang tak sesuai spesifikasi, dan pejabat diduga terima suap. Kini mantan Dirjen Aptika siap resmi ditahan. Wow. Jadi ini di era Budi Ari juga ya. Jadi tidak hanya terkait kasus judi online, melainkan juga ada mantan Dirjen Aptika Kominfo era Budi Ari jadi tersangka. Nah, ini juga harus diselidiki. Apakah juga ada dugaan Budi Ari terlibat dan lain sebagainya. Ini sangat bikin geleng-geleng sekali ya. Nah, dari sini dikomentari oleh Embun Pagi, kasus ini juga akan sama dengan kasus jasa palsu, pasti dimenangkan. Usut tuntas sampai akarnya, mosok setiap kasus korupsi nggak pernah sampai siapa dalangnya yang ikut bermain sih. Berita-berita tentang para maling alias koruptor udah jadi keseharian lama-lama. Jadi ya, korupsi memang investasi yang sangat menjanjikan. Tuhan tidak tidur. Ya seperti itulah. Jadi memang sangat wow sekali. Kalau kita lihat dari sini, jejak ex Dirjen Kominfo mundur gegara peretasan, kini tersangka korupsi PDNS. Oh, jadi pernah mundur ya gara-gara adanya peretasan. Malah saat ini menjadi tersangka ya. Mantan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Aptika Kominfo Samuel menjadi salah satu tersangka kasus dugaan korupsi Pusat Data Nasional. Sementara PDNS dulu, Samuel memutuskan mundur dari jabatan karena merasa bertanggung jawab atas kasus peretasan tersebut. Bagaimana dirangkum detik.com, pada Juli 2024, publik sempat digemparkan peretasan yang dilakukan oleh geng hacker Brain Cheaper. Saat itu, sistem PDNS 2 sempat tumbang. Brain Cheaper dalam pengakuannya menyebut serangan ini tidak mengandung muatan politis, melainkan hanya pentes yang ditutup dengan pembayaran. PDNS 2 pun kembali dipulihkan. Brain Cheaper mengaku memberikan kunci datanya secara cuma-cuma dan meminta maaf atas aksi ini. Tak lama setelah heboh peretasan ini, Dirjen Aptika Kominfo saat itu Samuel menjelaskan surat pengunduran diri itu sudah diajukan kepada Menteri Kominfo saat itu Budi Ari. Saya menyatakan pertanggal 1 Juli kemarin saya sudah mengajukan pengunduran diri saya secara lisan dan suratnya sudah saya serahkan kemarin kepada Menteri Kominfo. Ya nanti akan segera ditindaklanjuti. Ya jadi seperti itu. Memang sangat wow sekali ya di era kepemimpinan Budi Ari ya. Dan semoga saja ya bisa diselidiki apakah Budi Ari juga terlibat dan lain sebagainya ya. Ya untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.